Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Cuaca buruk melanda Provinsi Jawa Barat dan mengakibatkan sejumlah bencana alam. Di antaranya banjir, tanah longsor hingga tanah bergerak pada Rabu 4 Desember 2024. Terbaru tanah longsor melanda jalur provinsi menuju Cianjur Selatan, Jawa Barat. Akibatnya, saudara, akses dari Cianjur menuju wilayah selatan dilaporkan lumpuh. Untuk informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jabar Fauzi Noviandi. Halo rekan Fauzi. Baik, halo Sandi. Baik, bagaimana terkait situasi terkini akibat longsor yang melanda Cianjur Selatan tersebut? Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Sandi untuk kesempatannya. Dilaporkan saat ini sejumlah titik di wilayah Kabupaten Cianjur tengah mengalami sejumlah bencana seperti tanah longsor serta pergerakan tanah dan membuat beberapa jalur yang menuju ke arah dari Cianjur Kota menuju Cianjur Selatan terputus ataupun tertutup material tanah longsor, dan dilaporkan juga terdapat sejumlah kendaraan yang terjebak baik karena terbawa tanah amblas ataupun tanah longsor. Dan sementara ini diketahui belum ada laporan korban jiwa ataupun korban luka dalam kejadian tersebut. Namun hingga saat ini tugas gabungan baik dari BPBD ataupun dari TNI dan Polri masih melakukan upaya untuk mengevakuasi tanah longsor ataupun material yang menutupi sebagian ataupun badan jalan menuju ke beberapa titik di wilayah Cianjur Selatan. Begitu, Sandi. Baik, kira-kira apakah sudah ada informasi terkait titik longsor ini terjadi di mana saja? Baik, sementara informasi yang saya dapat, tanah longsor tersebut terjadi seperti di arah dari Tanggeng menuju Cijati, tepatnya di Cigadog, dan lalu seperti di Patrol, yaitu di sekitaran kecamatan Cibinong, yang menuju ke kecamatan Leles, lalu di daerah Kecamatan Tanggeng terdapat sejumlah titik seperti di sekitaran Batu Iuh, di mana longsor tepat menutupi badan jalan sehingga kendaraan belum dapat mengakses jalur tersebut. Dan saat ini beberapa petugas masih berusaha mengevakuasi material tanah longsor yang menutupi badan jalan itu. Demikian, Sadi. Baik, ini kan jalur provinsi ya, termasuknya ini kan terputus seperti itu. Dari sampai sejauh ini, dari BPBD Cianjur sendiri, upaya apa saja yang telah dilakukan? Mungkin apakah sudah ada informasi terkait warga di sekitar longsor yang terjadi? Apakah ada nanti rencana untuk dilakukan evakuasi atau memang diberhentikan di rumah masing-masing terlebih dahulu atau seperti apa? Ya, informasi yang saya dapat tadi siang bahwasanya pihak BPBD telah mengirimkan sejumlah petugas ataupun personil serta perahu karet, juga beberapa alat untuk mengevakuasi material tanah longsor ataupun pohon yang menutupi badan jalan. Dan saat ini korban belum diketahui jelasnya, namun informasi juga bahwa masyarakat secara mandiri di titik-titik yang terdampak banjir secara mandiri melakukan evakuasi dengan perahu yang biasa digunakan saat menangkap ikan untuk di sekitaran muara sungai serta digunakan untuk di laut. Dan dua perahu karet juga sudah dikirimkan ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi warga serta yang lainnya yang perlu dievakuasi. Demikian, Santi. Baik, untuk selain itu, ini dampak kemacetan pasti terjadi di sekitar jalan Ya, provinsi ke arah Cianjur Selatan tersebut. Ini artinya memang sampai saat ini sejumlah kendaraan yang memang sebelumnya melintas, artinya masih terjebak. ya betul, Sandy. Yang saya ketahui seperti pengiriman barang-barang logistik ataupun biasa truk-truk ataupun mobil-mobil yang membawa bahan baku dan sembako serta lainnya sempat terhambat dan tidak bisa melintasi wilayah Cianjur Selatan karena masih tertutup oleh tanah longsor. Bahkan sejumlah personil yang hendak dikirimkan menuju ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi pun terhambat sehingga terdapat beberapa petugas yang memutar jalur mengambil ke jalur Ciwidey Bandung lalu masuk ke arah Naringo Cianjur. Dan diketahui saat ini
pihak BPBD sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk menurunkan alat berat ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi material ataupun tanah longsor yang menutupi badan jalan. Demikian tadi. Baik, sebelum longsor yang cukup parah ini terjadi pada hari ini, apakah sebelumnya dari BPBD sudah melakukan imbauan terhadap warga atau sebelumnya bahkan sudah terjadi insiden longsor? Ya, diketahui sebelumnya pihak BPBD telah menetapkan status siaga bencana yang diberlakukan selama 7 bulan ke depan hingga Mei tahun 2025 nanti. Dan sebelum kejadian saat ini pun di beberapa titik telah mengalami tanah longsor ataupun pergerakan tanah yang terjadi di wilayah Kecamatan Cianjur Selatan seperti di Agrabinta, seperti Peru Pandak, Kijati, dan Sindang Barang serta Leles. Demikian tadi. Baik, rekan Fauzi, untuk yang terakhir, apakah sudah ada informasi terkait mungkin adanya evakuasi warga nantinya akan ditempatkan di pengungsian di mana lokasinya atau sejauh ini dari BPBD Cianjur masih terus melakukan koordinasi? Ya, pihak BPBD hingga saat ini masih melakukan inventarisir ataupun asesmen terhadap dampak ataupun bencana yang telah terjadi di sejumlah kecamatan di Cianjur Selatan. Dan hingga saat ini jumlah korban jiwa yang terdampak ataupun jumlah korban yang mengungsi belum diketahui hingga saat ini karena pihak BPBD masih melakukan asesmen ataupun pendataan terhadap warga yang melakukan yang terdampak bencana tersebut. Dan pihak BPBD pun belum ada kabar terbaru terkait tempat relokasi ataupun tempat pengungsian yang terpusatkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Cianjur ataupun oleh pihak BPBD sendiri. Karena sehingga saat ini pihak dari BPBD tengah fokus untuk mengevakuasi material ataupun tanah longsor yang menutupi badan jalan. Karena hingga saat ini petugas pun masih kesulitan untuk mengakses beberapa titik tersebut karena lokasi medannya yang memang tertutup oleh tanah longsor. Begitu, Sandi. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Jabar Fauzi Noviandi atas laporannya dan selamat kembali bertugas dan juga tetap hati-hati. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.